Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Kita hari ini akan membahas tentang Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib ini adalah kunci-kunci pembuka dunia kegaiban yang ditulis oleh seorang syekh, yaitu Syekh Qutb, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Futuhul Ghaib ini adalah merupakan praktis untuk kegiatan untuk ilmu tasawuf. Oleh karenanya, bila mana seorang ingin mengetahui tentang kunci-kunci kegaiban, hendaknya ia mengkaji tentang kitab ini. Kitab ini sangat cocok bagi kita yang sedang merambah sebagai salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita merambah ke penjelasan selanjutnya, kita akan ungkap tentang profil Syekh Abdul Qadir Jailani. Mangga, silahkan. Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkap beliau adalah Abu Salih Sayyidi Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Yongkidos bin Abu Abdullah Al-Jili bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan di Naif, Jailan, Irak pada bulan Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ayahnya bernama Salih, seorang yang takwa dan keturunan Imam Hasan radhiyallahu an, cucu pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau putra sulung Imam Ali radhiyallahu an, dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah. Ibu beliau adalah putri seorang wali, yakni Abdul As-Saumai, yang juga masih keturunan Imam Husain radhiyallahu an, putra kedua Imam Ali radhiyallahu an, dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Dengan demikian, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani adalah Hasainiyin sekaligus Husainiyin. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan untuk meluaskan pengalamannya serta keilmuan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Setelah tiba di Baghdad, beliau bermaksud belajar di Universitas Nizamiyah yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Karena tidak diterima, beliau belajar kepada beberapa ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrim Saim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Suatu ketika, Abu Sa'ad Al-Muharrim membangun sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul Ayaj. Karena kemampuan dan keluasan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Sa'ad Al-Muharrimi menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada beliau. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Semakin hari semakin banyak orang pula yang mencari ilmu di sekolah tersebut, hingga sekolah itu tidak mampu menampung jumlah murid lagi. Syekh Abdul Qadir banyak berguru pada ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya. Di antaranya adalah
Abu Wafa Ali bin Aqil, Abu Khattab Al-Qalwadani, Muhammad bin Abu Ya'la, Syekh Abu Sa'ad Al-Mubarak bin Muharrimi Al-Baghdadi, Syekh Abu Khattab Mahfud bin Ahmad bin Hasan Al-Iraqi, Syekh At-Tibrisi, Abu Zakaria Yahya bin Ali bin Muhammad bin Hasan Kustam Asyaiban Al-Khatib At-Tibrisi, Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas, belajar di Madrasah Nizamiyah pimpinan Imam Ghazali, Abu Muhammad bin Ja'far bin Ahmad bin Hasan Al-Baghdadi, Abu Ghalib Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Khodadadha Al-Bakilani, Syekh Abu Sadiq Abu Sa'ad Muhammad bin Abdul Karim bin Kushashi Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muzaffar bin Husain bin Abdullah At-Tamar, Syekh Abdul Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Bayan bin Razaz, Syekh Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf Al-Baghdadi Al-Yusuf, Syekh Abu Barakat. Beliau telah menyusun banyak karya dalam bidang usul, tasawuf, dan hakikat. Di antara karya-karya beliau adalah Iqosah Al-Arifin wa Ghoyah Muna Al-Washilin, Aurat Al-Jailani wa At-Itati, Atab Al-Suluk wa Al-Tawasul ila Manazil Al-Muluk, Tuhfat Al-Mutakin wa Sabil Al-Arifin, Jala Al-Khatir fi Al-Batin wa Az-Zahir, Risalah Al-Ghausiyah, Risalah fil Asma Al-Azim li At-Tariq ilallah, Al-Ghunyah li At-Talib Al-Haq, Al-Fatur Rabbani wa Faidur Rahmani, Sittin Majlis, Hizbul Raja'ul Intiha, Al-Hizbul Kabir, At-Du'a'ul Aurat Al-Fatihah, At-Du'a' Al-Basmalah, Al-Fuyudat Rabbaniyah, Mi'qaj Latif Al-Ma'ani, Yawaqid Hikam Syirul Asrar, Tafsir Al-Jailani, Futuhul Ghaib, Jala Al-Khawatir, Asrar Al-Asrar, Malfuzat, Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Sholawat wal Aurat, Amrul Muhkam, Usul As-Saba, Mukhtasar Ulumuddin. Banyak gelar yang diberikan oleh kaum muslimin kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Muhyiddin was Sunnah, tokoh yang menghidupkan agama dan sunnah. Mumitul Bid'ah, tokoh yang menghapuskan bid'ah. Al-Imamuz Zahid, pemimpin yang zuhud dalam kehidupannya. Al-Ariful Qudwah, gelar untuk seorang tokoh yang termasyhur dan menjadi suri tauladan. Syekhul Islam, As-Sultanul Auliya, Al-Asfiya, Wali Kutub. Demikianlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup dengan penuh pengabdiannya kepada agama Islam. Beliau wafat pada malam Sabtu pada maghrib di daerah Babul Ajaz, Baghdad pada tanggal 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Saat itu usianya sudah menginjak 90 tahun. Sepanjang usianya dihabiskan untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan kepada pembahasan Futuhul Ghaib. Kita buka pasal pertama. Ini merupakan kata kunci utama untuk mengenal dunia kegaiban. Di dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La budda li kulli mu'minin bi sa'iri ahwalihi min thalathati asya. Amrin yatamathalu wa nahyin yajtanibu wa qadrin yarda bihi wa qallu halati al-mu'min la yakhlu fiha min hadhihi al-ashya'i thalatha. فينبغي له أن يلزم همها قلبه ويحدث بها نفسه ويحفظ الجوارح بها في سائر أحواله
Baik, kita akan terjemahkan secara bebas saja ya. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwali min thalathati asya. Tidak boleh tidak, harus berarti. Bagi setiap mukmin di dalam seluruh hidupnya, seluruh tindakannya, ada 3 perkara yang harus nancap di dalam pribadinya. Nah, jadi ada 3 hal perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin pada dirinya. Pertama, amrun yatamatsalu, melaksanakan perintah Allah. Apa yang menjadi kewajibannya itulah melaksanakan segala perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Perintah Allah adalah segala aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, untuk dikerjakan oleh semua hambanya, baik ibadah mahdoh seperti musyahadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad, maupun yang ghair mahdoh seperti munakahat, muamalah, jinayah, dan lain sebagainya. Perkara-perkara ini yang menjadi kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah, baik yang pokok maupun yang cabang, harus kita laksanakan. Yang kedua, wa nahyin yajtanibu, menjauhkan diri dari segala yang haram. Apa saja larangan Allah itu? Segala aturan larangan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk dijauhi dan ditinggalkan oleh semua hambanya, baik yang mahdoh seperti musyrik, tarkus salat, tidak atau menolak zakat, tidak mau berpuasa, lari dari jihad, dan lain-lain sebagainya. Itu nahyun. Ataupun yang ghair mahdoh seperti zina, mencuri, membunuh, artinya ada hubungan dengan makhluk lain, ini juga harus kita jauhi. Ini nahyun ada yang bersifat langsung kepada Allah, ada nahyun yang bersifat tidak langsung karena ada hubungan dengan manusiawi, dengan manusia. Yang ketiga adalah qadrin yang dhabihi, ridha dengan hukum-hukum Allah dan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan Allah itu apa saja? Ada hukum-hukum Allah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis untuk diterima secara ikhlas dan lurus dijalankan. Ada hukum-hukum Allah itu juga ada ketentuan hukum Allah yang menjadi takdir atau qada bagi kita, bagi masing-masing makhluknya. Nah, ini harus kita terima dan kita laksanakan. Kemudian kalau selanjutnya Syekh Abdul Qadir melanjutkan, baqallu halatul mu'min la yakhlu biha min hadhihi asya' salasah. Setidaknya 3 perkara ini harus menjadi patokan, tidak boleh kurang, tidak boleh lenyap dalam pribadinya. Yang 3 perkara itu, ya, yang 3 tadi. Bayan bagi lahu ayazima himmuha qalbahu, maka ia wajib menancapkan semangatnya di dalam hatinya. Yang perkara tadi, bertekad ingin menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yaitu hamba yang mampu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan, berperilaku dan bertindak sesuai dengan ridha Allah dan hukum Allah dan ketentuan Allah. Konsekuensinya, dengan menjalankan nasihat ini, berarti kita yang menjalankan perintah Allah, menghindari hal-hal yang dilarang dan apa yang menjadi ketentuan Allah, itu harus dipelajari, harus diketahui. Oleh karenanya, konsekuensinya kita harus mencari ilmu syariat yang meliputi ilmu-ilmu syariat tentang akidah, keyakinan, ilmu ma'rifatullah, atau ilmu-ilmu tentang amalia ibadah seperti ilmu fikih, atau ilmu-ilmu syariat lainnya seperti akhlak mahmudah, ilmu tariqah, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu bantu lainnya yang untuk memberikan pemahaman, untuk menguatkan pemahaman kita tentang ilmu-ilmu ini. Ini juga penting untuk kita pelajari.
Jadi itu sebuah konsekuensi kalau kita ingin mampu menjalankan semua syariat Allah, kita harus mendalami ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu ini sangat penting. Dan penjelasan selanjutnya Syekh mengatakan wal yahdits biha nafsu. Hendaklah dia bertanya kepada dirinya tentang perkara ini. Apakah sudah mampu berbuat sesuatu? Apakah segala perintah Allah sudah kita jalankan? Apa yang segalanya haram kita tinggalkan? Apakah hukum Allah dan ketuhanan sudah kita lakukan? Sudah kita ridhoi? Wa yu'akhidul jawari biha fi zail ahwali. Apakah dirinya sudah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, berperilaku dan bertindak sesuai yang diridhoi Allah? Sesuaikah dengan hukum-hukum Allah dan ketuhanan Allah? Nah, hidup kita ini sampai di mana? Akhlak kita dengan manusia seperti apa? Akhlak kita dengan Allah seperti apa? Akhlak kita dengan binatang seperti apa? Akhlak kita dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi dan di langit seperti apa? Bahkan kalau bisa berhubungan dengan makhluk siapapun, kita tetap harus berdamping. Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini adalah la budda likulli mu'minin fi syari'ah wa min salasya. Ada 3 perkara yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan diri dari segala yang haram, ridha dengan hukum-hukum Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.